Lalu seperti apa tanggapan para pedagang yang menggunakan layanan KRIS atas diberlakukannya pengenaan biaya layanan KRIS ini? Kita terhubung dengan rekan kami Valeri Budianto yang pagi ini sudah berada di Pasar Santa. Valeri, selamat pagi. Apakah penyesuaian biaya MDR mempengaruhi transaksi jual beli menggunakan KRIS di pasar, dan yang digarisbawahi adalah pengenaan biaya pada penggunaan KRIS tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Bagaimana penjual menyiasati hal itu? Ya, Febrian, dari hasil perbincangan kami dengan sejumlah pedagang di pasar, tentu memang penyesuaian biaya MDR ini sangat berpengaruh terhadap transaksi jual beli, utamanya adalah dari segi keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang. Tadi juga dinyatakan bahwa kalau misalnya sebelum tanggal 1 Juli, pedagang ini dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil pembayaran yang dilakukan oleh pembeli via KRIS. Namun sejak 1 Juli ada biaya yang harus dikembalikan, yaitu sebanyak 0,3%, dan ini berimbas pada terpangkasnya pendapatan yang diperoleh oleh para penjual. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana sih tanggapan dan juga respon para penjual terkait dengan peraturan ini, sudah bersama dengan saya salah satu penjual di sini, ada Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rizky. Iya, selamat pagi Kakak. Pak Rizky, bagaimana tanggapan Bapak nih terkait dengan ketentuan kalau misalnya pembayaran menggunakan KRIS akan dikenakan biaya 0,3%? Keberatan atau tidak? Jujur keberatan, karena 0,3% itu bukan nilai yang sedikit, dan itu akan mempengaruhi keuntungan untuk pedagang. Karena ya kita rugi sih enggak, tapi keuntungan akan semakin menipis begitu. Ditegaskan juga kalau misalnya 0,3% ini tidak boleh dibebankan kepada pembeli gitu, Pak. Ya, tentu tidak bisa, karena ya untuk pasar harga itu tidak bisa kita naikin lagi, karena nanti bisa sama dengan harga-harga minimarket atau supermarket. Jadi ya kadang-kadang di pasar kan malah ada pembeli yang mungkin menawar ya. Jadinya kita nggak bebankan ke pembeli. Gitu. Berarti memang berusaha untuk bertahan dan juga mungkin dengan alternatif pembayaran lain ya Pak? Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rizky. Sama-sama. Iya, Febrian, tadi kita sudah mendengar kalau memang untuk pembayaran menggunakan KRIS ada tarif biaya 0,3% ini cukup menyulitkan dan juga memangkas keuntungan dari para penjual. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu penjual lainnya yang akan kami wawancara bersama. Ada dengan Ibu Ningsri, kita akan sama-sama bahas apakah alternatifnya akan terus menggunakan KRIS atau menggunakan sistem pembayaran lain. Ibu Ningsi, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Ningsi, sekarang kan untuk KRIS ada pengenaan biaya 0,3%. Nah, Ibu ini memutuskan untuk tetap menggunakan KRIS atau memutuskan untuk beralih, misalnya untuk menggunakan biaya transfer dan juga cash. Sejauh ini 10 hari ke belakang bagaimana Bu? Lebih banyak menggunakan apa? Uang cash. Kebanyakan uang cash. Transfer ada, cuman dilihat dari pembayaran juga. Kalau besar ya boleh transfer, tapi kalau kecil tetap minta cash. Gitu. Kalau misalnya selama ini ada keluhan nggak sih Bu dari pembeli terutama gitu dan juga penjual terkait dengan ketentuan baru ini, dan apakah sebelumnya sudah pernah disosialisasikan? Ya pernah, di Surabaya pernah, saya juga ada KRIS, tapi jarang orang bayar pakai KRIS. Rata-rata antara transfer sama cash. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ningsri. Sama-sama. Ya, ternyata semakin jarang memang untuk pembeli dan juga penjual yang memang menggunakan alternatif pembayaran via KRIS. Mereka lebih memilih untuk beralih menggunakan sistem pembayaran baik itu tunai, cash dan juga transfer, sehingga menjadi pertanyaan apa solusi yang baiknya ditetapkan terhadap para pedagang ini, karena mereka akan takut untuk kalah bersaing apabila terus seperti ini dengan adanya pemangkasan dan tidak mampu untuk bersaing dengan minimarket dan juga supermarket lainnya. Sementara demikian, Febrian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valeri Budianto atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.